Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di sini. Kabar pertama, Scott McTominay bisa jadi salah satu pemain yang patut diperhatikan sebelum batas akhir transfer. Saat ini, Fulham diperkirakan tidak akan kembali merekrut McTominay. Galatasaray merasa tertarik tetapi belum mendekati nilai yang ditetapkan oleh Manchester United. Sumber dan website dari Sky Sports. Kabar lain menyebutkan Manchester United saat ini masih berupaya mendatangkan pemain tengah. Pembicaraan dengan Burnley mengenai perekrutan Sander Berge masih berlangsung dan dialog dengan Monaco mengenai Yusuf Fofana juga masih berlangsung sejauh ini. Sumber dan message dari Sky Sports. Kabar lain menyebutkan Aaron Wan-Bissaka telah menyelesaikan bagian pertama pemeriksaan medisnya di West Ham. Saat ini, ia sedang menjalani bagian kedua dan serangkaian tes medisnya. Sumber dan message dari Sky Sports. Kabar lain menyebutkan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui telah menyelesaikan bagian utama pemeriksaan medis Manchester United. Mereka akan melakukan tugas media sore ini via @samc_reports. Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui telah menyelesaikan pemeriksaan medis Manchester United. Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui bertemu dengan Erik ten Hag hari ini. Mereka akan menandatangani semua dokumen dalam 24 jam ke depan. Sumber Fabrizio Romano. Manchester United hampir menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui, tetapi kesepakatan tersebut diperkirakan tidak akan diumumkan malam ini. Sumber Stephen Railstone dari Manchester Evening News. Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui akan tersedia untuk laga Manchester United menghadapi Fulham pada Sabtu dini hari. Sumber Fabrizio Romano. Kabar lain menyebutkan on this day, 13 Agustus 1997, Henning Berg menjalani laga debutnya berseragam United dalam kemenangan 2-0 atas Newcastle di ajang Premier League. Berg masuk menggantikan Ronnie Johnson di menit ke-46 saat itu. Ia memperkuat United selama 4 musim dengan mencetak 3 gol dalam 103 penampilan. Kabar lain menyebutkan Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui terlihat meninggalkan restoran Sexy Fish di Manchester malam ini. Sumber Mail Sports. Kabar lain menyebutkan kenapa United rekrut back kelas 2. Paul Scholes mengatakan Manchester United sedang berusaha mendatangkan pemain yang tidak bisa masuk ke tim mereka. Dia, de Ligt, tidak pernah menjadi andalan mereka. Itu adalah kekhawatiran besar bagi saya, terutama saat Eric Dier bermain di depannya. Saya tidak bercanda, itu adalah kekhawatiran besar bagi saya. Anda mendatangkan pemain seharga 40 juta pound sterling, 50 juta pound sterling, oke, hanya karena dia bermain untuk mereka 3 atau 4 tahun lalu. Juventus menyingkirkannya. Dia tidak cukup bagus di Juventus. Dia jelas tidak cukup bagus untuk Bayern Munchen. Matthijs datang kepada kami, Manchester United, hampir seperti back kelas 2 sekarang. Kabar lain menyebutkan on this day, 13 Agustus 2000, Fabian Barthez memainkan laga debutnya bersama Manchester United dalam kekalahan 0-2 dari Chelsea di ajang Community Shield. Barthez memperkuat United selama 3 musim dengan koleksi 139 penampilan. Kabar lain menyebutkan Ethan Whitley akan tetap di Manchester United musim panas ini tanpa ada rencana untuk meminjamkan sang pemain ke klub lain. Meski ada beberapa ketertarikan masuk dari klub Championship terhadap Whitley, Erik ten Hag ingin mempertahankan jasa sang penyerang setidaknya hingga Januari saat situasinya akan dinilai kembali. Sumber Michael Plain dari Manchester World UK. Kabar lain menyebutkan David De Gea mengatakan Manchester United adalah klub papan atas dan hati saya akan selalu ada di sana. Saya tidak pernah berpikir untuk pensiun. Hanya saja sulit menemukan motivasi untuk babak baru setelah 12 tahun di klub papan atas seperti Manchester United dan akhirnya saya merasakannya di Fiorentina.
Kabar lain menyebutkan Aaron Wan-Bissaka, Matthijs de Ligt, dan Noussair Mazraoui menyelesaikan sebagian besar tes medisnya hari ini. Semua berjalan sesuai harapan sejauh ini, sumber Fabrizio Romano. Kabar lain menyebutkan Aaron Wan-Bissaka telah menyelesaikan bagian pertama pemeriksaan medisnya di West Ham hari ini, sumber Sky Sports. Kabar lain menyebutkan Lisandro Martinez dan Facundo Pellistri kenapa jadi bek sayap versus Manchester City di Community Shield. Erik ten Hag mengatakan, "Saya rasa kami punya beberapa senioritas di sana. Sebagai starter, saya rasa itulah idenya. Kami punya rencana bagaimana menghadapinya dan saya rasa itu juga berjalan sesuai rencana. Saya rasa semua bek sayap, meskipun tidak semuanya bek sayap seperti Lisandro, ia bermain bagus seperti bek sayap. Anda butuh kedalaman sekuat, Anda butuh pemain yang bisa bermain di posisi multifungsi, dan saat terjadi keadaan darurat, Anda harus punya pilihan untuk memainkan pemain di posisi yang berbeda." Kabar lain menyebutkan United tidak akan juara. Erik ten Hag jadi pelatih pertama yang akan dipecat pada musim 2024-2025. Robbie Fowler mengatakan, Erik ten Hag tidak akan memenangkan Premier League musim ini, tetapi manajer Manchester United memiliki peluang bagus untuk menjadi yang pertama dalam perlombaan pemecatan. Hanya Eddie Howe yang akan memasuki musim baru dengan peluang yang lebih kecil dibanding ten Hag untuk menjadi pelatih papan atas pertama yang berpisah dengan klubnya, dan saya berani bertaruh cukup besar bahwa itu hanya karena manajer Newcastle tersebut masuk dalam kandidat untuk menjadi pelatih baru Inggris. United mengawali Premier League dengan pertandingan kandang yang disiarkan televisi melawan Fulham pada Sabtu dini hari, dan sejak wasit menipu lihat pertama, pelatih asal Belanda itu akan berada di bawah pengawasan lebih ketat daripada manajer lain di negara ini. Salah satu rahasia terburuk sepak bola adalah bahwa Manchester United melirik beberapa calon manajer baru seperti Thomas Tuchel, Graham Potter, dan bahkan Southgate sendiri. Meskipun melihat ten Hag mengejutkan Manchester City dengan memenangkan Piala FA, Southgate tentu saja harus mempersiapkan diri untuk Euro 2024. Tetapi ia sekarang tersedia. Itu hanya akan menambah tekanan pada bos United. Akan sulit bagi mereka United untuk finish di 4 besar musim ini karena saya pikir City, Liverpool, Arsenal, dan Aston Villa semuanya memiliki skuad yang lebih unggul. Namun, itu harus menjadi persyaratan minimum bagi ten Hag dan jika United tidak tampil baik di minggu-minggu pembukaan musim ini, maka ia akan kembali menjadi sasaran. Kabar lain menyebutkan Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo telah dinominasikan untuk penghargaan pemain muda terbaik tahun ini dari PFA. Kabar lain menyebutkan, belum lama ini Manchester United telah mengadakan pembicaraan dengan Mario Hermoso. Belum ada kesepakatan dan sang pemain juga memiliki opsi lain, sumber Jose David Lopez dari Cadena SER. Proposal penawaran yang paling disukai Mario Hermoso adalah dari Manchester United. Kontak masih berlangsung antara United dan sang pemain. Kabar mencuat diharapkan minggu ini, baik kabar positif maupun negatif tentang manuver transfer ini. Maximo de la Cruz Ramirez dari El Sevillista. Mario Hermoso merasa tertarik bergabung Manchester United. Sumber Simon Jones dari Daily Mail. Kabar lain menyebutkan, Bologna merasa tertarik untuk menggait Facundo Pellistri musim panas ini. Ketertarikan mereka terhadap sang winger Uruguay benar-benar konkret dan akan segera melakukan manuver transfer. Hannibal Mejbri juga diperkirakan akan meninggalkan Manchester United sebelum batas waktu transfer. Ada minat dari klub-klub Prancis kepadanya. Kepergian Victor Lindelof saat ini sedang dalam proses. Beberapa klub luar negeri secara aktif menjalin kontak dengan sang pemain untuk menyelesaikan kesepakatan transfer. Sumber Samsis Reports. Manchester United
akan mengadakan pertemuan rekrutmen pada hari Senin untuk membahas target berikutnya dan siapa yang masih bisa hengkang dengan minat yang meningkat pada Victor Lindelof, sumber Simon Jones dari Daily Mail. Kabar lain menyebutkan, De Ligt bukan sosok yang tepat untuk MU. Rio Ferdinand mengatakan Mazraoui akan bermain sebagai bek kanan karena Wan-Bissaka akan dijual. Saya pikir itu adalah kesepakatan yang bagus. Saya masih berpikir Dalot tetap menjadi starter. Tapi dengan De Ligt, saya mengamatinya di Ajax. Dia brilian tahun itu ketika mereka mencapai semifinal dengan Ten Hag sebelum dikalahkan Tottenham. Dia adalah seorang pemimpin. Semua yang Anda inginkan dari seorang pemain bertahan ada dan juga tenang. Kemudian dia pergi ke Juventus. Anda melihatnya dan berpikir langkah yang bagus. Seorang pemain bertahan yang akan belajar dari orang-orang seperti Bonucci dan Chiellini dan mereka semua. Namun, saya merasa kecewa dengan perjalanan karirnya sejak saat itu. Saya pikir dia memiliki 16 pertandingan sebagai starter musim lalu. Banyak cedera, tidak menjadi starter dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Dan Manchester United menghabiskan 40-50 juta pound sterling untuknya. Itu adalah dua tim berbeda yang menjadi tempat dia menjadi pemain pengganti, bek cadangan. Saya pikir itu adalah tuntutan yang besar baginya, tekanan yang besar, kesempatan yang besar, tetapi ada banyak ketidakpastian atas dirinya setelah waktunya bersama Juventus dan Bayern Munchen. Sumber lain menyebutkan, Matthijs de Ligt dan Noussair Mazraoui telah tiba di Bandara Manchester. Mereka akan melakukan tes medis, sumber Sky Sports. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.